Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan dan kita tidak bisa hitung satu persatu kenikmatan demi kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Sehingga tidak ada ucapan lain kecuali kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dan membuktikan rasa syukur kita itu dengan semakin semangat dalam ibadah, semakin semangat dalam amal sholih, dan juga semakin semangat dalam agenda dakwah. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita untuk hadir dalam majelis ilmu ini bisa menjadi pahala yang kelak kita akan bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Kita juga memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita semua dalam memahami ilmu yang akan kita pelajari. Dan kita juga berdoa kepada Allah, semoga ilmu yang kita dapatkan nanti bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Hafalkan Bu ya doanya ya, gimana Bu? Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Mudah-mudahan insyaallah ilmu yang bermanfaat itu juga akan menjadikan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan sebuah ayat gitu ya, wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwa dialah apa Bu artinya? Dialah orang yang diberikan akhlak terbaik gitu ya. Mudah-mudahan kita di sini sebagai umat Nabi Muhammad SAW ya bisa meneladani apa yang Rasulullah bawa, apa yang Rasulullah sampaikan, sehingga Rasulullah itu bangga kepada kita ya Bu, bangga di dunia dan juga bangga di akhirat. Kalau Rasulullah bangga di dunia, insya Allah kita akan menjadi khairu ummah, menjadi umat yang terbaik, dan di akhirat mendapatkan syafaatnya, mendapatkan maghfirahnya di yaumil kiamah. Amin ya robbal alamin. Ya ibu-ibu ya, materi sebelumnya gitu ya di Jumat pekan lalu, di sini juga ada yang hadir lagi ya di pekan sebelumnya, kita mengawali dari membahas sebuah ayat ya. Jadi kita satu Jumat satu ayat ya. Kalau ibu-ibu baca gitu ya mungkin bisa beribu-ribu ayat. Tapi kalau kita bahas ya satu pertemuan satu ayat saja itu kalau kita bahas rasanya kurang waktunya Bu ya. Tetapi bismillahirrahmanirrahim ya ibu-ibu ya. Kita niatkan, kita luruskan kembali niat kita hadir di sini dalam rangka mempelajari Al-Qur'an, dalam rangka mempelajari ayat-ayatnya ya. Walaupun tadi satu Jumat satu ayat. Nah, yang di pekan lalu kita bahas surat yang biasanya ibu-ibu baca, surat Al-Mulk ayat 2 ya kemarin ya. Masih ada yang ingat gak surat Al-Mulk ayat 2 itu intinya gitu ya. Sebenarnya itu apa sih? Ada yang ingat? Mati dan hidup. Sudah benar nyebutnya ya, sudah nggak keliru lagi ya. Hidup dan mati, sekarang mati dan hidup. Terus apa lagi yang diingat? Waalaikumsalam. Dari jauh gini kayaknya ya. Apalagi yang ibu-ibu ingat selain mati dan hidup? Pokoknya mati hidup kemarin tuh ada gitu ya. Amalan terbaik. Ya kita diminta untuk berlomba-lomba mendapatkan amal terbaik, bukan amal terbanyak. Ya. Amal terbaik itu adalah amal yang ikhlas. Syaratnya ya, pertama amal tersebut harus ikhlas karena
Allah. Masya Allah. Ibu nyatet kemarin ya. Nah, kemudian syarat yang kedua apa? Ittiba Rasul, mengikuti syariat Rasulullah. Berarti niat baik saja itu tidak cukup ya Bu ya. Tetapi perbuatan itu kalau kita mau dijadikan sebagai amal solih, mau dapat pahala, ibadah, maka tidak cukup niatnya karena Allah saja. Tetapi harus mengikuti syariat Allah dan Rasulnya. Caranya harus benar. Gitu ya Bu ya? Iya, gitu. Ada yang mau kasih contoh nggak satu? Sebelum saya lanjut ke sini ya. Kenapa kalau kita itu supaya ahsanul amal gitu ya, caranya harus benar. Kadang kan niat baik saja tuh, tapi caranya kan salah. Jadi pahala nggak Bu? Nggak. Gitu. Ada yang mau ngasih contoh? Dulu contohnya kemarin contohnya apa ya? Sodakoh. Sodakohnya niatnya Pamer. berarti niatnya bukan karena Allah, tapi caranya benar nggak? Benar, uangnya halal. Berarti itu nggak memenuhi syarat ya. Itu yang tidak ikhlas, tapi caranya benar. Berarti tidak dapat pahala nggak Bu? Nggak dapat pahala. Kalau yang niatnya benar, tapi caranya yang salah. Contohnya, apa? Nuker duit. Kalau duit kan inget kan ibu-ibu ya. Oh, Is kemarin ya. Nuker duit. Nuker duit 10.000. Saya mau nuker duit 10.000. 50.000 deh kemarin saya ngomongnya 10.000. Saya punya duit 50.000. Warnanya apa Bu? Apa bener biru? Apa merah? 50.000 warnanya biru. Gak mungkin keliru kalau ibu-ibu. Terus saya kan mau pulang naik angkot. Buat anak jajan kan gak mungkin 50.000. Saya mau tuker sama Is 10.000-an 5. Nah, tapi ternyata Isnya tuh punyanya 10.000. Kok dikit amat? 40.000. Berarti kurang berapa? 10.000. Boleh nggak? Niatnya ini kan Is kan bantu ya. Dan saya juga niatnya memang supaya mudah gitu. Boleh nggak? Belum tanya udah. Yang nggak hadir ini kan belum tahu ceritanya ya. Oh, bingung ya? Masa bingung sih gitu ya? Boleh nggak Mi? Kalau saya itu seadanya aja, punyanya 40, saya bawa. Ini 50 bawa. 10.000-nya besok kalau pas ketemu di Gria 3 ngisi hadroh. Boleh nggak begitu? Kenapa nggak boleh? Iya, karena yang namanya tuker duit itu harus sama nilainya, sama jumlahnya. Kalau tuker duit 50, maka recehnya juga harus 50 gitu. Jadi nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Itu namanya nuker. Karena ini ada hadisnya. Ya hadisnya duit itu disamakan dengan emas dan perak gitu. Berarti walaupun niatnya baik nolong, udah nggak apa-apa ini 40.000 bawa aja. Besok mah ketemu lagi nanti saya kasih 10.000. Niatnya baik gak Bu? Baik. Tapi kalau caranya tidak sesuai dengan Rasul gitu ya, maka itu tidak mendapatkan pahala. Berarti dari sini itu yang penting itu apa Bu? Selain niat ikhlas. Caranya harus sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Berarti kita harus tahu ilmu-ilmu Islam dong Bu. Iya. Supaya apa? Supaya amal kita tidak tertolak. Sudah semangat-semangat sholat asar. Niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Tapi ternyata sholatnya pakai bahasa Sunda. Boleh gak Bu? Kenapa gak boleh? Karena tidak mengikuti syariat.
atau sudah bangun sholat subuh, saking semangatnya, sholat subuhnya 3 rakaat, boleh nggak Bu? 3 rakaat, biar pahalanya tambah banyak gitu. Tidak boleh. Kenapa? Kan semangat lillahi ta'ala. Karena tidak sesuai dengan syarat dan rukun sholat. Walaupun ikhlas tetap dapat pahala. Enggak, tidak memenuhi amal terbaik. Begitu kan kemarin contohnya ya. Berarti kita ini sebagai seorang muslim wajib gak Bu belajar ilmu-ilmu agama? Supaya apa? Kalau melakukan ibadah, amalnya tidak tertolak. Kan jadinya nangis bombay Bu. Kayaknya di dunia itu udah sibuk ke sono, sibuk sholat. Ternyata salah, tidak sesuai dengan syarat dan rukunnya. Sudah kepedean gitu ya bawa amal pahala, ternyata zong. Kita kan nggak mau begitu ya Bu ya. Ya, makanya Bu gitu ya, supaya amal-amal ibadah kita ini diterima Allah, tidak ditolak sama Allah, mendapatkan pahala sama Allah. Jadi setiap ibadah, setiap aktivitas apapun itu kita harus tahu ilmunya. Tidur aja ada ilmunya nggak Bu? Makan, jual beli, bermajelis, ada. Semuanya itu ada ilmunya. Makanya di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang keutamaan ilmu dan keutamaan orang-orang yang mencari ilmu. Begitu Bu. Jadi setiap kajian itu akan selalu saya sambungkan dengan pembahasan sebelumnya. Jadi kagak loncat-loncat. Kalau orang cerita itu bersambung. Sinetron kan berapa episode? Tersanjung ya. Ketahuan ya umur berapa. Itu ada berapa episode dulu? Sampai ribuan ya. Nah, itu ceritanya nyambung nggak Bu? Nyambung. Coba Ibu nonton episode 1 terus TV-nya rusak. Bener episodenya ada episode 50. Wah, itu yang Fitri yang mana, yang Fahil yang mana? Gak tahu ya. Nah, dalam kajian itu mudah-mudahan bisa lebih dipahami ya Bu ya. Kalau ceritanya itu materinya itu selalu bersambung. Jadi tidak loncat-loncat gitu. Kita punya ilmu pun netep gitu ya Bu ya. Nah, berarti kita supaya menjadi amal yang terbaik gitu ya kemarin ya, menjadi ahsanul amal, maka kita membutuhkan ilmu. Maka tema hari ini adalah kita ambil sebuah ayat yang berbicara tentang ilmu dan keutamaan mencari ilmu. Gitu ya. Surat apa Bu? Surat Al-Mujadilah ayat 11. Lebih panjang dari Al-Muluk ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau memang nggak selesai, kita sambung Jumat depan. Barangkali mungkin sampai sini ya, kita lanjutkan Jumat depan gitu ya Bu ya. Nah seperti itu. Yang jelas sih mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah ya. Dimampukan Allah untuk hadir. Amin ya robbal alamin. Ayo Bu kita baca bareng-bareng supaya mendapatkan keberkahan dari surat Al-Mujadilah ayat 11 ini gitu ya. Ibu-ibu saya lihat itu pada canggih-canggih, gak bawa Quran tapi bawa HP. Ada memang. Saya pun jadi ikut-ikutan pakai HP. HP itu dipakai untuk hal yang bermanfaat ya Bu ya. Nah, untuk membaca surat Al-Mujadilah ayat 11. Kita baca bareng-bareng ya Bu ya. Biar nanti kita dapat berkahnya dari surat ini, ayat ini. Kita baca dari ta'awud, basmalah, langsung Al-Mujadilah ayat 11 saja. Wahid isnani salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu
Afassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila syuzu fasyuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Oh, kurang. Lihat HP-nya aja ya Bu ya. Yo, kepanjangan ayat. Kita ulang dari fangshuzu yuk. Ya. Fangshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Ya, shadaqallahul azim. Ini yang di papan tulis ada yang enggak ke saya tulis ya. Saking panjangnya ya, clear. Berarti besok lagi Ibu bawa Quran atau bawa HP. Kalau HP enggak selalu tertinggal kan ya. Jadi browsing aja surat Al-Mujadilah ayat 11. Ini tuh bagi yang nggak bawa HP dan nggak bawa Quran. Tapi di masjid mah ada ya. Ada ya. Berarti ini buat saya ngomong-ngomong aja nanti ya. Begitu ya Ibu ya, surat Al-Mujadilah ayat 11 ini nanti berbicara tentang ilmu dan keutamaan menuntut ilmu ya, supaya nanti kita amal ibadahnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita awali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Apa artinya, Bu? Wahai orang-orang yang beriman. Kita di sini beriman? Insyaallah, Bu. Jadi kalau kita itu baca Quran tadi ya, ada kata ya ayyuhalladzina amanu. Kita harus ngerasa Ibu bahwa ini adalah seolah-olah Allah itu berbicara langsung di hadapan kita. Gitu Bu. Jadi menghadirkan Allah itu di depan kita. Kayak gini kalau dipanggil. Ibu kalau manggil anaknya gimana? Namanya kan ya. Hei anakku. Ya kan ya? Ini bayangannya gini, Allah itu sedang manggil kita dengan panggilan yang penuh kemuliaan Ibu-ibu. Kita dipanggilnya apa nih? Orang-orang yang beriman. Kalau dipanggilnya baik, positif, berarti yang manggil itu sayang nggak sama kita? Sayang. Iya, berarti ketika Allah itu menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu, kita harus kegeeran Bu. Oh, aku ini yang sedang dipanggil oleh Allah, dan Allah manggil kita itu dengan penuh kemuliaan. Coba Bu, ada nggak di Quran yang Allah itu manggil kita hambanya tuh pakai panggilan yang dosa gitu Bu? Nggak ada. Panggilan kemaksiatan gitu ada nggak Bu? Nggak ada Bu. Wahai orang-orang terkutuk, kan nggak ada manggil hambanya tuh gitu, nggak ada kan? Nah berarti ini kan bisa kayak tadi hikmahnya ya Bu ya. Kalau kita manggil anak, manggil teman kita, berarti panggilan yang sayang, panggilan yang memuliakan. Nah, Allah saja itu manggil kita itu dengan penuh kasih sayang, kemuliaan Bu. Dan panggilan orang yang beriman ini itu adalah panggilan yang memiliki apa ya Bu ya? Titel. Titel itu apa sih Bu? Pangkat tertinggi dari seorang muslim itu adalah apa Bu? Beriman. Itu pangkat tertinggi. Bukan S1, S2, S3. Yaitu di dunia. Ini pangkat tertinggi bagi seorang muslim itu adalah beriman. Pangkat tertinggi di dunia dan akhirat. Senang gak Bu? Yang manggil siapa tadi? Allah. Gitu. Bu, biasanya kalau dipanggil itu, misalnya Bu manggil anak-anak ya, ada perlu nggak? Yang namanya dipanggil pasti ada perlu. Berarti ini Allah manggil kita, pasti Allah ada perlu sama kita. Mau ngomong sesuatu,
kepada kita, mau ngomong sesuatu yang penting. Biasanya kalau kita manggil seseorang dengan panggilan yang khidmat, berarti kan kita mau ngomong sesuatu yang penting kan ya Bu ya, bukan panggilan sekedarnya gitu. Nah, maka ya Allah itu ingin perintah larangan. Nah, dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 ini Allah memanggil kita orang-orang beriman itu hendak memerintahkan kita sesuatu. Sesuatu itu yang selaras tentang keimanan kita. Yaitu kita disuruh ngapain? Idza qila lakum apa Bu? Tafassahu fil majalis. Kita diminta apabila dikatakan kepadamu untuk berlapang-lapang dalam majelis, fafsahu yafsahillahu lakum. Maka berlapanglah kamu dalam bermajelis. Majelis itu apa Bu? Majelis ilmu itu apa Bu? Mencari ilmu. Kata majelis itu apa artinya dalam bahasa Indonesia? Ibu-ibu kan ayo kita ke majelis. Emang majelis itu apa artinya? Itu bahasa Arab. Majelis itu artinya adalah tempat duduk. Udah tempat duduk. Iya. Artinya majelis itu adalah tempat duduk. Nah, tapi sekarang biasanya kalau orang ngomong yuk ke majelis, itu udah spesifik, pasti tempat pengajian. Kalau ibu di Arab, hayya gitu ya, ayo kita ke majelis. Bayangannya taklim, bisa jadi bukan. Karena yang namanya majelis itu artinya tempat duduk. Ibu duduk nggak? Iya, ini majelis. Tempat duduk gitu. Nah, sebenarnya kita ini kata majelis maksudnya adalah majelis ilmu. Tapi majelis sendiri itu bisa dipakai untuk majelis yang lain. Ya, yang penting majelis itu dipakai untuk kebaikan. Jadi duduk-duduk dalam rangka untuk kebaikan. Kan ada majelis yang nggak baik. Majelis ghibah. Ya, itu kan juga majelis. Tempat duduk, tapi aktivitasnya ghibah. Majelis ilmu, tempat duduk, tapi di situ orang-orangnya sedang belajar ilmu. Majelis arisan, ada nggak? Ada, tempat duduk, di situ tempatnya orang lagi arisan. Tapi memang kata majelis sudah umum digunakan dalam rangka taklim. Tapi kita nggak boleh lupa. Kalau majelis sendiri itu artinya adalah apa tadi? Tempat duduk. Udah, ini duduk ini namanya majelis. Begitu ya ibu-ibu ya. Nah, yang dimaksud dengan di surat Al-Mujadilah ini, karena kita sedang membahas tentang ilmu, berarti ini majelis ilmu. Allah merintahin kita buat apa Bu? Bukan, belum menuntut ilmunya, belum. Sebelum menuntut ilmu, gitu kan ya, sebelum kita itu belajar ilmu apapun, ada yang Allah suruh dulu pertama kali, yaitu apa? Adab. Apa Bu? Adab sebelum ilmu. Tengok Bu, ini adalah bicara tentang adab dulu. Kita belum bicara tentang derajat ilmu, keutamaan ilmu belum. Sampai yang saya baca tadi, yafsahillahu lakum, itu kita itu baru diminta Allah untuk apa? Kalian itu orang beriman, sebelum ngaji apapun, pertama yang perlu kalian kaji adalah terkait dengan adab. Di sini dicontohkan, kalau kita menuntut ilmu, maka adabnya itu adalah kita diminta untuk berlapang-lapang dalam majelis. Maksudnya gimana sih berlapang-lapang dalam majelis? Bu, memang kita ini majelis ilmu ya. Ini sempit atau luas? Luas. Nah, ayat ini itu turun, ada sebabnya Bu, ada ceritanya. Jadi waktu Rasulullah itu hidup ya Bu ya, beliau itu menyampaikan pelajaran kepada para sahabatnya. Di masjid juga Bu, tapi sahabatnya itu banyak banget, sehingga dalam majelis itu sempit, berdesak-desakan, penuh. Kalau di sini lengang, sono bisa, dulu di belakang masih boleh
Pojok sana juga bisa. Tapi majelisnya Rasulullah itu penuh, Bu. Bayanginnya tuh penuh semuanya. Ceritanya kan begitu ya. Nah, ketika penuh, ada orang yang datang terlambat. Di mana-mana tuh memang majelis ada yang datang duluan, ada yang datang terlambat. Sini juga ada yang datang duluan, terlambat. Tidak apa-apa. Di zaman Rasul pun ada gitu ya. Tapi yang mau kita bahas ini adabnya bermajelis. Yang kemudian datang terlambat itu kan pasti ada uzur ya, ada urusan penting. Contoh, nyuapin anaknya. Saya pun terlambat tadi. Nego dulu, dia nggak mau ikut saya ke sini ya. Diantar dulu kemana gitu, nggak mau diantar dulu kemana gitu. Ibu-ibu yang terlambat tadi pasti ada urusan penting juga gitu ya. Nah, ketika ada sahabat itu yang datang terlambat, salam, assalamualaikum. Tadi kan ibu-ibu gitu ya. Kita jawab waalaikumsalam. Ibu tadi bisa duduk? Bebas kan? Masih lega. Tapi di majelisnya Rasulullah nggak ada tempat duduk lagi. Bingung kan dia? Cuma dijawab salam. Nggak dikasih tempat duduk. Nggak mau geser para sahabat itu. Maka ketika Rasulullah melihat itu, Rasulullah bilang, fulanah berdiri. Geser ke sini, geser ke situ. Berlapang-lapanglah. Yang duduknya tadi begini, sajadah lebar dipakai sendiri, tolong rapetin gitu ya, agak geser di sini. Rasul tuh gitu, Bu. Kamu duduk berdiri, diatur pindah ke sini, biar yang baru datang bisa duduk. Itu yang disuruh berdiri sebagian wajar. Bingung kan dia? Cuma dijawab salam. Gak dikasih tempat duduk, gak mau geser. Maka ketika Rasulullah melihat itu, Rasulullah bilang, fulan berdiri. Geser ke sini, geser ke situ. Berapa yang dulunya tadi begini, sajadah lebar dipakai sendiri, tolong rapetin gitu ya, agak geser ke situ. Rasul gitu. Kamu berdiri datang dengan sini, biar yang baru datang bisa duduk. Itu yang disuruh berdiri sebagian wajarnya, ada yang kecewa. Manusia ini, aku kan sudah datang duluan. Kenapa sih aku harus geser? Pernah merasa begitu? Di majelis Ustaz yang sangat bersemangat gitu ya. Penuh, aku sudah duluan, biar aja. Itu bukan saja wajarnya kita yang tidak bisa masuk. Terus kemarin ada yang bilang orang masih Bu. Kalau gitu nggak adil dong Rasul. Aku kan datang duluan, kenapa dia datang belakangan? Kita harus memberikan kelonggaran kata orang. Maka saat itu turun Al-Mujadilah ayat 11 yang mengatakan bahwa kita diminta untuk berlapang-lapang dalam majelis. Begitu Bu. Ini memang majelisnya longgar, tapi bisa jadi di tempat yang lain. Ketika ibu niatnya untuk ilmu, misalkan ada ceramah konten Ustaz atau semacamnya, penuh dengan ibu ya. Ini ilmu ada ini apa? Ya, jadi berlapang-lapang di sini itu maksudnya dua. Yang pertama, berlapang-lapang hatinya. Ya Bu, lapang banyak Bu kalau disuruh geser. Benar nggak Bu? Benar. Tapi kita diminta berlapang dada. Yang kedua, kita memang diminta berlapang dalam tempat duduk. Jadi hatinya itu lapang dada, sehingga dia mau geser, memberikan tempat kepada saudaranya yang baru datang. Itu namanya Bu, ada menuntut ilmu. Jadi sebelum belajar beribu-ribu hadis, belajar ayat demi ayat, Allah itu lebih sukai kita untuk belajar adab terlebih dahulu. Karena adab itu sebelum ilmu. Jangan sampai berilmu tidak punya adab. Repot gitu. Kalau orang itu punya ilmu banyak biasa. Saya mau kasih contoh ya. Ada maling tuh punya adab nggak? Enggak, jelas itu kan ya. Maling itu nggak punya adab. Tapi maling ini berilmu, ilmunya tinggi. Maka kerusakan yang dia timbulkan banyak atau sedikit?
Nah, ayo banyak atau sedikit? Maling itu beradab nggak? Nggak, maling kok beradab gitu ya. Tapi ada maling itu yang ilmunya tinggi, canggih, dia bisa komputer, dia lulus S2, dia pinter mengotak-atik data, pinter banget, tapi nggak beradab. Kira-kira dia nggak punya adab ilmu, kerusakan yang dia timbulkan berat apa ringan? Banyak berat. Kenapa kok berat? Wongnya pinter jadi Iya, orangnya pinter tapi nggak punya adab, maka kerusakan yang ditimbulkan akan berat. Beda sama orang yang nggak beradab, maling, tapi nggak punya ilmu. lolo. Ya lola. Mungkin malingnya itu tidak menyebabkan kerusakan yang besar. Lo nggak punya ilmu, mungkin malingnya ayam. Ya nggak Bu? Tapi kalau yang ilmunya banyak, bisa otak-atik data komputer segala macam, nggak punya adab dia ya. Wah, langsung dibilang korupsi gitu kan ya. Contohnya kan bisa menimbulkan kerusakan yang berat. Makanya kita ini belajar ilmu itu sebelumnya harus belajar tentang adab. Karena kita di majelis, maka terlebih dahulu kita belajar adab dalam bermajelis. Ya Bu ya. Nah, sebelum kita ke ayat-ayat yang lain kan, kita ceritanya mau satu Jumat satu ayat. Nah, sebelum banyak ayat kan ya, 10 Jumat kan 10 ayat, 50 Jumat. Tapi kalau nggak punya adab bermajelis, ya menimbulkan kerusakan. Gitu Ibu-ibu. Makanya Rasulullah itu pernah menyampaikan Bu, terkait dengan majelis ini ya. Kita kan sedang duduk di majelis ya. Rasulullah itu mengatakan bahwa la yuqimar rajulur rajula min majlisi, gitu ya. Tidak boleh seorang itu menyuruh seseorang itu berdiri di majelisnya, gitu Bu. Summa yajlisu fihi, kemudian dia duduk di tempat tersebut. Walakin akan tetapi tafassahu wa tawassa'u, lapangkanlah, legakanlah. Ini hadis Bu. Tapi ada dua kalimat yang ditujukan pada dua orang yang berbeda. Dua orang yang berbeda itu siapa? Kita semuanya bisa jadi pelaku. Orang yang pertama itu terkait dengan orang yang datang terlambat. Ya nggak Bu? Bisa nggak kita suatu saat ke majelis terlambat? Bisa. Itu nanti ada adabnya. Adab orang yang datang terlambat. Terus potongan yang kedua itu adalah bercerita tentang orang yang datang duluan. Berarti ada berapa Bu tadi? Dua orang. Berarti adabnya berbeda. Berarti yang pertama yang kita bahas adalah adab orang yang datang terlambat. Yang kedua, orang yang datang duluan. Bisa kita suatu saat datang duluan? Bisa. Suatu saat datang terlambat? Bisa. Yang penting punya adab supaya ilmunya berkah. Kita bahas yang pertama ya. Adab orang yang datang terlambat. Datang terlambat tuh gini adabnya ya. Seseorang itu tidak boleh menyuruh orang yang sudah duduk untuk berdiri. Lalu setelah berdiri, dia tempatin tempat duduknya. Contoh, rame dalam sebuah majelis apa? Dia datang terlambat, gak ada tempat duduk. Kamu fulanah, berdiri. Saya mau duduk di situ. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu akan menyakiti perasaan orang yang duduk. Biasanya yang begitu gimana? Walaupun yang datang terlambat itu punya jabatan, walaupun yang datang terlambat itu seorang guru, walaupun yang datang terlambat itu ketua majelis taklimnya, misalkan gitu ya, atau ustazahnya gitu ya, kamu geser, gitu ya, kamu geser, habis suruh geser, tempatnya didudukin. Kira-kira yang geser tadi perasaannya bagaimana? Loro hati. Sedih gitu Bu, sedih gitu ya. Nah, kalau sudah sedih itu kan lebih sedih lagi kalau yang disuruh minggir itu orang fakir, ya enggak? Orang yang enggak punya banyak duit, sedangkan nyuruh duduk tadi, yang nyuruh pergi tadi orang yang punya jabatan. Nah, itu ya Rasulullah melarang adab yang demikian.
Gak boleh seperti itu. Ini ada bagi siapa tadi? Yang datang terlambat. Gak boleh asar geser, Bu. Bahkan ini bisa diterapkan ketika pas sholat. Jamaah sholat itu gak bisa, Bu, ketika kemudian ibu-ibu puri gitu ya, sholat Idul Fitri, bapak-bapak puri sholat Idul Fitri, ada pejabat entah dari antah berantah gitu kemana gitu ya, datang teng gitu ya, dia pengen ikut sholat Idul Fitri, takmirnya gini, kamu mundur, ini mau ditempatin sama bapak pejabat, saya bapak pejabat gitu kan ya, itu dilarang sama Rasulullah karena itu tidak beradab. Itu, Bu. Nah, ini adab bagi orang yang datang terlambat. Dia nggak boleh semena-mena. Kenapa? Karena orang yang datang duluan itu lebih berhak tentang apa? Tempat yang dia duduki. Gitu. Bebas nggak, Bu? Tadi datang duluan bebas nggak? Mau di depan bebas. Sini juga bebas. Tapi malu sendiri nanti kalau di sini depan papan tulis gitu ya. Itu bebas, ibu-ibu. Maka yang datang terlambat tadi tidak boleh semena-mena. Insya Allah nggak ada ya yang begitu di sini ya. Walaupun ibu-ibu ketua MT sama jamaahnya nggak boleh begitu ya, karena itu tidak memiliki adab dalam bermajelis. Sekarang adab yang orang datang duluan. Nah, ibu-ibu tadi pada datang duluan ya. Bayangannya ini penuh gitu ya. Assalamualaikum. Tadi ibu baru datang gitu kan. Waalaikumsalam. Pura-pura nggak tahu, penuh gitu. Adabnya apa, Bu? Tafassahu, tawassa'u. Berlapang, lapanglah. Berlonggar, longgarlah. Jadi nggak perlu dia tuh minta gitu loh. Tapi kita harus punya kesadaran sendiri. Oh, itu saudaraku mau ikut dalam majelis ilmu, saya geser. Seperti itu, ibu-ibu. Atau kemudian bisa jadi ini ceritanya yang sudah datang duluan, dia menawarkan tempat duduknya sendiri. Boleh nggak, Bu? Boleh ya, berlapang terus dia duduk di mana? Nyari tempat yang lain, geser gitu. Oh ya sini Bu, sini gitu. Tapi kalau nggak ada tempat yang lain, misalkan, kan bisa jadi pangku. Masya Allah ya, ini rumahnya di pangku. Nanti banyak orang aneh itu, masuk pangku-pangkuan mak-mak ya. Ada misalkan udah penuh semuanya gitu ya, Bu ya, nggak ada tempat duduk lain. Misalkan nih, ibu-ibu misalkan datang gitu ya, Bu duduk sini aja gitu. Yang datang orang tua atau orang muda, siapapun lah gitu ya. Terus, Bu aku duduk di mana ya? Dia harus nyari tempat yang lain, malah berdiri. Sebagai ibu-ibu nih ya, posisinya datang terlambat, diterima atau ditolak tawarannya beliau? Terima. Ditolak apa diterima? Adabnya tolak, terima, tolak, terima. Tergantung apanya? Gini, Bu, situasi. Kita harus bisa cerdas dalam membaca orang. Kalau dia itu menawarkan tempat duduknya karena basa-basi, gitu kan ya. Nah, adabnya kita menolak karena basa-basi. Taunya basa-basi dari mana ya? Misalkan gini deh, Bu duduk sini, nggak usah Bu, oke. Berarti tadi tawarannya basa-basi. Kalau maksa banget kan nggak basa-basi ada gitu. Bu mau makan? Enggak Bu, saya masih kenyang. Oh ya nggak apa-apa. Bisa jadi basa-basi. Bu sini duduk sini aja. Nanti kasihan Ibu gimana? Oh ya udah kalau nggak mau nggak apa-apa. Wah, berarti itu basa-basi. Nah, ibu-ibu itu harus cerdas membaca situasi. Bahkan yang meriwayatkan hadis ini itu pun mengalami ketika beliau itu sebagai seorang guru. Penuh guru murid kan bisa aja tuh datang ke majelis yang sama, iya nggak? Muridnya datang duluan, gurunya terlambat, muridnya nggak enak. Itu kan guru aku ya. Masa saya nggak nawarin tempat duduk? Udah basa-basi dulu lah. Umi silahkan hadir di sini. Ini gurunya tuh ketua majelis taklimnya harus cerdas membaca situasi. Jangan mentang-mentang ketua gitu ya. Oke, kamu gitu ya. Bisa jadi karena beliaunya itu tidak enak sehingga menawarkan
ibu-ibu untuk duduk di situ. Ya kalau diterima sih apa ya? Waroknya itu hati. Kan hati orang tidak tahu. Siapa tahu itu basa-basi. Ibu yang kegeeran. Ini kayak gini Bu, kayaknya remeh nggak Bu? Remeh, tapi Masya Allah dibahas detail dalam Islam. Karena Islam itu syamilan, kamilan, sempurna Bu. Dari masalah yang remeh sampai masalah yang tinggi itu dibahas. Gitu ya masalah ada. Ya, berarti yang diterima itu yang ajakan yang gimana berarti? Yang ikhlas. Tadi nggak ikhlas berarti? Oh basa-basi karena nggak enak karena ketuanya gitu ya? Oh gitu ya. Berarti yang diterima itu adalah jangan ditolak. Kalau ditolak itu nanti dia akan sedih justru. Kenapa? Dia itu ngajaknya karena apa? Kasih sayang. Gitu. Biasanya kalau kita itu seneng sama saudara kita ya Bu ya, kita kan pengennya dia juga seneng ya. Nah, Ibu jangan duduk, jangan berdiri, duduk aja di sini. Aku aja yang kok duduk yang berdiri gitu. Apakah sudah mulai ngantuk? Yang di depan kayaknya nih ya. Saya aja yang berdiri. Itu kalau ibu-ibu tolak, itu malah dia sedih gitu. Ya ini kan harus cerdas dalam membaca situasi. Seperti itu Bu. Jadi masing-masing tuh ada adabnya gitu. Jadi jangan dibalik. Dibalik tuh gini, mak kan kadang sedikit nakal ya. Nakalnya tuh gini, yang datang terlambat pakai dalil tawassahu. Nakal itu. Loh, kemarin lo ada pengajian Jumat siang, harusnya kamu berlapang-lapang dalam majelis. Itu yang ngomong yang terlambat. Itu nakal itu. Dia pakai dalil, tapi dalilnya tidak pada tempatnya. Harusnya dalil dia apa? Jangan menyuruh pindah orang dari tempat duduknya, terus dia dudukin. Tapi karena nakal, dia pakai dalil yang di bawahnya. Kamu nggak dengar tadi? Apalagi temennya yang nggak hadir di pertemuan kedua ya. Kan kemarin tuh ceritanya saya bilang tawassau, berlapang-lapanglah dalam majelis. Kamu geser dong. Nggak boleh. Itu memakai dalil tidak pada tempatnya gitu. Atau kemudian orang yang datang duluan duduk pakai dalil yang nggak boleh loh kamu ngusir saya. Kemarin itu gitu ya, kajian Jumat siang gitu ya, dia catat dalilnya gitu ya, dia pakai itu gitu ya, la yuqimar rajula, seseorang itu dilarang apa? Menyuruh berdiri orang yang sudah duduk terus ditempatin. Jangan kamu minta aku berdiri. Jangan minta aku geser. Nakal itu. Memakai dalil tidak pada tempatnya. Bu, enak gak Bu? Kalau posisinya itu pas sesuai dengan dalilnya. Iya. Sadar diri nggak Bu? Iya. Yang datang terlambat sadar diri. Nggak minta tempat duduk. Ya datang duluan pun pengertian, berlapang-lapang dalam majelis. Harusnya begitu nggak Bu? Maka kalau seperti itu kan enak Bu. Semakin apa? Meningkatkan persaudaraan, kasih sayangnya tumbuh. Suasana kajiannya jadi penuh dengan kasih sayang dan keimanan. Masa gara-gara majelis duduk tidak duduk berantem gitu kan ya, gara-gara adab yang sepele. Jadi kita nggak bisa belajar ilmu kalau adab dalam bermajelis kita belum pahami ya, walaupun sepele begini ya kayaknya ya pembahasan gini mah bisa. Tapi Bu, bener ya, yang namanya syaiton wala khutuwatis syaiton, tahu kita jangan mengikuti langkah-langkah setan. Tapi ya tadi gitu ya, setan itu kan kerjaannya itu menggoda orang yang hendak berbuat baik. Bu, kalau mau ke majelis ilmu itu sering digoda setan nggak? Godanya apa? Males, ngantuk. Ada si Ono. Males, pokoknya males, ngantuk. Gimana caranya supaya
kita itu nggak jadi datang. Kalau jadi datang kan jadi pinter, amalnya diterima, dapat pahala, nggak jadi teman setan di neraka. Dia nggak suka itu. Tapi masya Allah, ibu-ibu yang siang ini hadir, lolos godaan setan, hadir. Tapi jangan kemudian tenang. Kenapa? Setan itu mengganggu selama berada di majelis ilmu. Sudah datang dari rumah, lolos godaan setan yang sebelum ya, before, bahasa Inggrisnya gitu ya. Sampai sini, konflik. Gara-gara tempat duduk. Berhasil nggak setan? Iya. Itu godaan setan terjadi ketika kita sedang beribadah. Bu, sebelum beramal soleh, setan ganggu. Sedang beramal soleh, setan masih selesai juga nanti masih. Iya. Sebelum, sedang, sesudah, nggak bisa lepas kita. Gitu. Makanya harus selalu on, Bu. Di majelis sudah datang, gara-gara masalah tempat duduk. Selama majelis ilmu, di sini isinya macam-macam gitu ya. Harusnya kan tadi berapa lapang buat aku ya, kan aku ininya gurunya gitu. Yang jadi muridnya ya kan nggak harus membedakan, gitulah Bu ya. Akhirnya konflik batin diri sendiri karena tadi tidak tahu ilmu tentang adab dalam ilmu, adab dalam bermajelis gitu. Dan itu terjadi Bu, bukan di Puri, di tempat sana, tempat gitulah ya, ada gitu. Saya nggak mau ngaji. Kenapa? Gitu. Apa materi saya menyinggung ibu-ibu? Oh enggak, gitu kan, saya harus introspeksi ya Bu ya. Apa saya itu ini Bu nggak suka sama materinya? Enggak, saya senang gitu. Tapi ada dia gitu. Nggak mau gitu. Ya akhirnya setan berhasil nggak Bu? Iya. Akhirnya nggak lanjut itu pengajian gitu. Saya ikut yang sana aja. Ternyata dirinya juga datang. Ya jadi nggak ngaji itu Bu ya. Alhamdulillah kan lolos nih. Nggak ada yang nggak tahu adab majelis ya di sini ya. Pulang dari majelis pun setan masih mengganggu. Kira-kira gangguannya di mana? Wong tadi itu bermajelis nggak ada konflik batin, nggak ada konflik duduk kan ya. Pulang juga cerah ceria, saling menyayangi. Terus godaan setannya di mana kira-kira? Kira-kira kenapa? Pelajarannya kayak gitu doang gitu ya. Oh gitu. Tapi itu nggak berlalu efek di amal Bu, karena itu cuma di hati. Beda kalau terucap, jadinya provokasi. Kalau masih di hati itu belum dihisap. Tapi kalau sudah terucap baru tercatat, ya kan ya. Kalau di hati masih aman. Itu wajar. Kalau kita datang ke majelis, gurunya aja masih muda, tuan saya gitu. Senior saya, nggak apa-apa. Tapi itu cukup di dalam hati, jangan sampai terucap, repot nanti. Ya, karena bagaimanapun gurunya yang muda itu tetap menyampaikan ilmu, ada keberkahan di dalamnya. Nggak apa-apa di hati, jangan terucap, biar nggak zong nanti ilmunya, gitu kan ya? Nggak apa-apa begitu. Tapi ya jangan juga terus nggak apa-apa terus di sini terus. Khawatirnya karena di sini terlalu banyak terucap gitu loh Bu. Itu godaan setan dari hati ya, dan dia bisa terucap. Ada lagi misalkan ya, loh kok kamu nggak datang pengajian? Awalnya mau ngajak ngaji, setan masuk gitu ya. Kira-kira jadi gimana percakapannya kalau setan masuk? Kayak aku ini loh hadir pertemuan pertama hadir jam 1 udah duduk manis aku di sini gitu ya, sampai akhir tuh aku nggak ngantuk tadi, catatanku penuh full. Harusnya kamu begitu, kamu kan lebih muda dari aku, bla 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 bla. Yang awalnya baik ya, motivasinya ngajak ngaji, didomplengin sama setan, jadinya malah ria, membanggakan apa yang sudah dia lakukan. Hangus ya tuh tadi 1,5 jam. Hangus lah Bu, gara-gara ucapan yang mengandung ria, membanggakan diri. Setan juga kan? Iya. Tapi jangan mentang-mentang setan di depan, setan di belakang,
berarti tadi kalau aku riya itu perbuatan setan ya. Ya itu juga program-program setan yang berusaha untuk ditanamkan dalam jiwa kita. Kita bisa menolak gak Bu program itu? Wong MBG aja ada sekolah yang nolak, masuk program setan yang jelas itu nggak bisa ditolak. Bisa nggak menolak program-program setan? Ya tadi gitu ya. Hati-hati, astagfirullahaladzim gitu kan ya. Seperti itu, kayak kemarin Ahsanul Amal kan gitu. Dipuji, ada yang tanya kan kemarin, Bu kalau dipuji gimana? Kita ngomong apa gitu kan ya? Alhamdulillah. Dah titik. Jangan tambahin. Nah itu Bu. Jadi betul ya kalau setan itu berada di urat nadi kita, ikut dalam peredaran darah. Itu maksudnya ternyata sebelum beramal soleh diganggu, sedang amal soleh juga diganggu, setelah amal soleh juga diganggu. Maka sholat pun sama juga nggak Bu? Sebelum sholat diganggu, pas sholat yakin banget ya diganggu, betul. Habis sholat diganggu. Maka setiap kita selesai melakukan amal sholih, yang diucapkan itu yang pertama bukan alhamdulillah sebenarnya, tapi apa Bu? Istighfar. Iya, astagfirullahaladzim. Mari kita tutup majelis ini kita dengan istighfar 3 kali. Jangan beneran Bu, belum selesai. 1424 gitu ya. Contoh, makanya kalau majelis itu kan istighfar dulu kan ya. Habis sholat istighfar dulu nggak? Alhamdulillah pun nanti kan. Kenapa? Kita itu kalau berbuat amal solih tidak luput dari godaan setan. Pasti banyak kekurangan, termasuk ketika dalam bermajelis ilmu ini. Entah kekurangannya dari saya, entah dari ibu-ibu, pasti ada kekurangan. Maka kita tutup majelis ini dengan membaca istighfar 3 kali. Tapi jangan sekarang, nanti gitu ya. Nah, belum saatnya gitu ibu-ibu. Jadi begitulah adab ilmu. Udah tadi dicatat. Masya Allah ya ibu-ibu ya. Saya jadi ingat nih kajiannya Imam Ahmad bin Hambal. Saya nggak pernah datang, mau ulama zaman dulu ya. Imam Hambali, pernah dengar gak? Iya. Jadi dalam majelisnya Imam Hambali itu jamaahnya tuh 5.000. Banyak, berapa Bu? 5.000. Penuh gitu ya. Ya, ulama besar gitu ya. Terus Imam Hambali itu lihat gitu ya. Yang nyatet 500. Yang bawa buku, yang nyatet 500. Yang datang berapa tadi? 5.000. Yang nyatet agak-agaknya kok sama ya di majelis ini ya. Yang datang 40, yang nyatet 4. Kok kayaknya nggak di majelis Imam Hambali, di majelis Nurul Hidayah kok sama ya? Yang mencatat lebih sedikit. Meneladani Bu. Bu tahu nggak? Di majelis Imam Hambali itu 500 nggak nyatet kan? Lebih banyak yang nyatet atau yang enggak? Yang enggak. Di sini lebih banyak yang nyatet atau yang enggak? Hah? Majelisnya Imam Hambali itu lebih banyak yang nyatet atau yang enggak? Yang enggak nyatet kan? Kalau di majelis ini lebih banyak yang nyatet atau yang enggak? Kok sama ya? Sama majelisnya Imam Hambali. Tapi alasannya beda. Ibu nggak nyatet alasannya apa? Gak bawa buku. Nggak bawa buku. Gue nyatet pakai HP. Saya males gitu kan ya. Alasannya kan gitu mama. Beda Bu. Alasannya jamaahnya Imam Hambali. Mereka itu banyak yang nggak nyatet karena sudah tahu ilmu, hafal di luar kepala yang disampaikan sama gurunya. Ibu-ibu, saya husnudzon. Ingatannya seperti Imam Syafi'i. Amin. Imam Syafi'i ingatannya itu kalau bermajelis nggak pernah nyatet, tapi inget terus Bu. Gitu. Saya husnudzon. Husnudzon itu apa? Berprasangka baik. Ibu-ibu di sini tuh banyak yang nggak nyatet karena ingatannya seperti Imam Syafi'i. Ibu senang saya husnudzonin. Lugu amat ya. Saya senang ya saya husnudzonin. Oh, senang. Gimana Ibu ya? Ada yang ngerasa gitu ya.
Bercanda ya ibu. Nah seperti itu. Tapi beda ya bu ya alasannya ya. Beda alasannya kalau majelis ini alasannya tadi karena ingatannya seperti Imam Syafi'i husnudzon saya yang. Tapi kalau dalam majelisnya Imam Hambali mereka sudah hafal di luar kepala. Tapi yang mau mereka lihat itu adalah adab gurunya dalam menyampaikan ilmu. Beda alasan ya. Yang jamaahnya Imam Hambali alasannya apa? Karena ingin belajar langsung gurunya itu kalau menyampaikan gimana. Kalau ibu-ibu nggak nyatet alasannya sudah hafal di luar kepala, ingatannya setajam Imam Syafi'i. Beda alasannya. Ingatannya tajam gitu ya. Kita kan harus saling berhusnudzon, selalu berprasangka baik sama saudaranya. Gak usah nyatet, nanti kalau lupa lihat rekaman aja. itu husnudzonnya begitu ya. Ya begitu ibu-ibu ya. Nah paham ya, berarti adab ilmu. Dapat berapa tadi poinnya? 2 ya. Adab bagi yang datang terlambat, adab bagi yang datang duluan. Tolong ya, jangan nakal ibu-ibu. Dalilnya dipakai pada tempatnya. Kalau tahu dalil, dia melintir dalil, punya adab nggak tuh? Enggak, padahal hafal dalil. Saya nggak mau begitu ya, sudah hafal dalilnya tadi tafassahu fil majalis. Dia orang yang datang terlambat. Gak cocok dia bilang gitu. Cocoknya itu bagi orang yang datang duluan. Gitu ibu-ibu. Itu baru namanya beradab. Mirlah ya, adab sebelum ilmu ya. Oke. Baru masuk ke keutamaan menuntut ilmu. Jadi adab dulu, baru bahas tentang ilmu. Ini kurang tadi saya nyatetnya ya. Nah, lihat di HP. Terus wa idza kilang syuzu fang syuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Kan Bu? Artinya apa Bu? Dan apabila kalian disuruh diam, maka diam. Maka yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Allah akan mengangkat derajat. Ya, siapa? Walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu itu diangkat beberapa derajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Derajat apaan Bu? Kedudukan. Di mata siapa Bu? Di mata Allah, bukan di mata gurunya, bukan di mata pejabat ya. Diangkat derajatnya, kedudukannya di mata Allah. Beberapa derajat, berarti nggak 1 derajat. Bisa 2, bisa lebih, beberapa. 1 derajat itu berapa nilainya? 1 derajat. Ada yang pernah hitung derajat? Maksudnya Bu, ya dalam hadis yang lain dikatakan ya, 1 derajat itu maksudnya orang yang punya ilmu dibandingkan orang yang nggak punya ilmu, itu jaraknya 500 tahun. 500 tahun. Khamsu mi'atin. Jaraknya itu seperti 500 tahun. Lama gak Bu? Ibu-ibu, kita hidup itu berapa lama sih paling mentok? Ya katakanlah kalau 100 ya. Luar biasa kalau ada yang sampai 100. Rasulullah sendiri 63 tahun Bu. Allah itu membedakan derajat orang yang punya ilmu dengan yang gak punya ilmu. Itu ibaratnya jaraknya itu ya, derajatnya seperti 500 tahun. Ini supaya apa? Allah itu sedang motivasi kita, mendorong kita untuk berlomba-lomba dalam mencari ilmu. Sampai derajatnya itu dibedakan loh Bu. Masa nggak mau sih Bu? Derajat itu kita ditinggikan sama Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Lagian juga kita butuh ilmu nggak Bu? Supaya kalau beramal tidak tertolak
gitu. Makanya Rasulullah kemudian mengatakan ya dalam sebuah hadis, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Artinya tolabul ilmi, mencari ilmu, faridatun, fardu, wajib, ala kulli muslimin, bagi setiap muslim. Ada 2 poin di sini, keutamaan kita untuk menuntut ilmu. Berarti menuntut ilmu agama, sakofah Islam, itu hukumnya wajib apa sunnah? Wajib. Wajib itu kalau nggak dilakukan dosa atau tidak? Dosa. Nah, jangan salah. Kadang orang itu memahami dosa adalah ketika melakukan maksiat, ya nggak Bu? Tapi jarang yang memahami dosa itu adalah ketika meninggalkan perintah Allah. Jadi dosa itu ada berapa macam? 2. 1, dosa melakukan maksiat, minum khamr, makan babi, zina, mencuri, dosa Bu? Dosa. Tapi dosa itu juga berlaku ketika meninggalkan kewajiban. Gitu. Jadi aku kan udah nggak minum khamr, aku nggak zina, aku nggak mencuri. Ingat, dosa itu bisa diproduksi ketika meninggalkan kewajiban. Sholat wajib gak Bu? Wajib. Kalau nggak sholat? Dosa. Dosa kan? Karena meninggalkan kewajiban. Tolabul ilmi wajib gak Bu? Wajib. Kalau nggak menuntut ilmu Islam, dosa nggak? Dosa. Wah, gitu. Jadi jangan kemudian aku udah sholat, aku udah zakat, aku udah puasa, kayaknya udah nggak ada deh dosa yang aku lakuin, nggak mencuri, nggak berzina gitu ya. Tapi kalau dia tidak menuntut ilmu Islam, ngaji, maka itu akan menghasilkan dosa. Bu, aku udah ngaji. Kapan? Kemarin pas Isra Mi'raj. Kemarin ada kajian Isra Mi'raj di sini? Ada kajiannya? Ada tausiahnya? Udah, aku kemarin udah ngaji kok. Kapan? Tahun lalu. Apakah itu termasuk sudah ngaji? Tidak. Minimal itu kita kajian menuntut ilmu sepekan sekali, kata ulama Bu. Sepekan sekali. Kalau nggak ada uzur ya, bisa dimanapun. Yang terdekat maupun yang terjauh. Intinya minimal ada forum kajian itu seminggu sekali. Boleh nawar nggak Bu? Oh boleh. Ulama ditawar ya. Jadi gimana, bingung gitu ya mau ditawar. Kayak ini ya di Mekarsari gitu ditawar gitu ya. Ini jelasinnya itu gitu. Gimana kalau kita ngajinya tiap malam Jumat, ini kita isi tausiah, jangan dulu gitu ya. Setahun sekali aja pas acara tawakufan. Nggak apa-apa, belum paham ya Bu ya. Alhamdulillah sekarang itu nggak cuma tawakufan ngajinya. Momen Muharram, kajian tausiah. Isra Mi'raj, kajian Maulid. Berarti setahun 4 kali Bu ya. Kurang ya. Kurang nggak Bu? Kurang. Ilmu agama, ilmu Islam itu kita pakai untuk hidup. Kalau udah mati, yang ngurusin yang hidup. Jadi nggak usah mikirin gimana jenazahku nanti. Itu urusan orang hidup. Justru kita hidup ini, itu yang kita butuhkan adalah ilmu tentang kehidupan. Ilmu tentang kehidupan itu sudah Allah kasih tersedia. Komplit, syamilan, kamilan. Ada di dalam Al-Quran dan hadis. Tinggal buka kan Bu ya? Tinggal buka baca sendiri bisa? Bisa. Paham? Benar. Ini nggak dijelasin tafsirnya, baca sendiri. Saya bacalah terjemahannya. Wahai orang-orang yang beriman, berlapang-lapanglah dalam majelis. Tuh, aku udah ngaji sendiri. Kira-kira paham? Kemarin surat Al-Mulk ayat 2. Apa kemarin? Sesungguhnya Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu supaya beramal soleh. Loading nggak Bu mencernanya? Nggak loading. Ketika baca sendiri,
Bisa mencerna sendiri. Wong kemarin aja baru tahu, ternyata Allah menyebut duluan mati daripada hidup. Kalau nggak ngaji kemarin pasti nyebutnya masih hidup dan matiku hanya kepadamu, kan begitu? Padahal Allah menyebut apa dulu? Mati. Apakah pemahaman itu ibu bisa dapatkan ketika baca terjemahan di rumah? Paling ngantuk. Berarti memang perlu forum, perlu majelis ilmu, biar surat-surat Al-Mulk yang kita baca, kita ngerti, paham tafsirnya. Supaya apa? Kalau kita nanti beramal, bisa menjadi amal terbaik, mendapatkan pahala, masuk Itu kan Bu? Iya. Kalau ibu-ibu secerdas Imam Syafi'i, wah dari tadi kecerdasannya seperti Imam Syafi'i, itu nggak perlu. Bahkan Bu, Imam Syafi'i pun itu punya guru. Yang kemarin kita bahas, syarat ihsanul amal ada 2 kan? Itu yang bilang adalah salah satu gurunya Imam Syafi'i. Namanya ulama Iyad bin Fudail, Imam Fudail namanya. Yang ngomong kemarin Bu, syarat ihsanul amal ada 2. Itu yang ngomong adalah gurunya Imam Syafi'i loh Bu. Imam Syafi'i punya guru nggak? Yang secerdas itu, yang hafalannya di luar kepala, punya guru. Kita ini, yang awam ini, harus punya guru. Gak bisa Bu, kita itu baca Quran, bisa sih baca Quran sendiri ya, terjemahannya kita itu kemungkinan kurang paham, atau yang dikhawatirkan malah gagal paham. Coba ini, lapangkanlah dalam majelis, dia pakai ketika dia terlambat. Gagal paham apa salah paham? Gagal paham gak Bu? Saya itu punya dalil loh, geser kamu, dia terlambat. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fi majalis, geser. Itu kalau enggak pengajian, karena baca terjemahan, jadinya gagal paham, pahala dihujat yang ada. Gitu Bu. Jadi perlu majelis ilmu itu ya minimal seminggu sekali. Bolehlah ditawar 2 minggu sekali, tawar lagi sebulan sekali, keburu lupa, yakin deh. Minimal ya 2 minggu sekali. Tapi kenapa kok seminggu sekali? Kalau 2 minggu sekali Bu, kalau hari ini ada, Jumat depan enggak ada, membingungkan orang enggak? Ini Jumat ini ada kajian enggak ya? Kayaknya enggak ada deh. Padahal ada, dia enggak berangkat. Membingungkan enggak? Ya, supaya enggak bingung, supaya istiqomah. Ada enggak ada muridnya, gurunya harus tetap ada. Ya kalau enggak ada belas ya baru enggak ada. Ini bagi para penuntut ilmu, gitu ya Bu ya. Apa tadi dalilnya? Tolabul ilmi faridotun ala kuli muslimin. Wajibnya itu per kepala, kuli, setiap. Boleh nebeng nggak sih? Kan suamiku udah ngaji, berarti aku nggak usah dong. Boleh nebeng? Nggak boleh. Kan anakku sudah ngaji pengajian, boleh nebeng? Emaknya nggak ngaji? Enggak. Loh kan tadi faridotun ala kuli, wajibnya per kepala. Bu, sholat asar bisa nebeng? Bisa nebeng sama ketua majelis taklimnya? Siapa di sini? Ustazah ya, saya nggak sholat asar karena saya kan jamaah panjenengan ya, sampean. Sampean saja yang sholat asar, saya jamaahnya. Nebeng ya, wakilin. Apa bisa begitu? Ditempleng malaikat Bu. Ustazah, ketua majelis taklim, saya nggak usah ngaji ya. Yang penting ketua majelis taklimnya saja ya ngaji. Jamaahnya gini nebeng. Perwakilan. Apa bisa begitu Ibu? Nggak bisa. Ala kulli muslimin. Wajibnya itu per kepala. Kecuali sudah nggak punya kepala, itu sudah nggak wajib lagi tolabul ilmi. Mau nggak punya kepala? Kan takut kan jadinya. Ayo. Artinya apa Bu? Nggak ada pilihan lain. Harus
kecuali sakit, gitu kan ya. Tapi kalau sakit panu gimana? Izin nggak? Wajib. Yo, jangan sakit panu alasan, Bu, saya sakit panunya dalam hati. Nah, janganlah ya. Pilek-pilek dikit, masuklah ya. Ya kecuali tadi itu. Nah, kita kan nggak mau itu terjadi. Jadi nggak ada pilihan lain. Minimal 2 minggu sekali. Ya, sebulan sekali orang puri gitu. Maksud sebulan sekali nggak ada lah ya. Nah, kelamaan. Kalau misalkan ada yang sebulan sekali nggak apa-apa, asalkan kita mencari di tempat yang lain. Kan ada kajian bulanan. Tapi kalau kita mengandalkan kajian bulanan kan, Bu punya HP kan, dicasnya berapa bulan sekali? Oh, sehari dicas. HP loh ya, HP. Bayangkan kita dicasnya sebulan sekali. Mati nggak? Oh, HP aja dicas sebulan sekali nggak bisa dipakai. Error nggak, Bu? Nggak bisa dipakai. Berarti kita itu kalau nggak bisa dicas sehari sekali seperti HP, kan sudah dikasih kelonggaran seminggu sekali. Masa kita kalah sama HP? Ya 2 minggu sekali lah, oke. Gitu ya. Tapi ada nggak yang bisa bertahan dengan HP dicas seminggu sekali di sini? Nenek nggak punya HP emang ya. Iya, masa ibu-ibu saya lihat pada HP-an semua, ngecasnya sehari sekali. Masa diri ini tidak dicas? Ya kan ya Bu ya, nggak kepake. Nah seperti itu. Ada juga dalil yang lain gitu ya. Utlubul ilma ya, maf'ul bi. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Min dulu dari buayan ilah liang lahat. Apa Bu artinya? Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Pernah dibuai? Waktu kecil kan pikir yang aneh-aneh. Diayun, buayan itu adalah ayunan. Artinya apa Bu? Berarti menuntut ilmu itu wajib selamanya, seumur hidup. Selama masih punya kepala, wajib menuntut ilmu. Kecuali sudah nggak punya Kepala. emang harus diserem-seremin biar selalu ingat. Besok nggak berangkat, waduh kan aku masih punya kepala. Alah kan repot gitu ya. Orang saya itu kalau motivasi diri sendiri begitu ya. Rasulullah itu diturunkan ke muka bumi tidak hanya memberikan kabar gembira, tapi juga memberikan peringatan. Jadi jangan kabar gembira dulu yang di ini ya, peringatan juga, memperingati diri sendiri. Datang masih punya kepala. Kepala berapa Bu? Kepala 4 ya, saya tinggal 1 dia masih 3 gitu. Gak bisa begitu, kepala 5 saya tinggal 1 masih 4. Ini bukan matematika ya. Kepala kita ini loh Bu ya. Ya satu-satunya Bu. Berarti wajib tolabul ilmi. Artinya kita ya sudah lewat dari masa buayan kan ya. Tinggal menuju liang lahat. Iya nggak Bu? Iya gitu ya. Berarti sampai liang lahat itu terakhir kita diberi kesempatan untuk tolabul ilmi. Dan kalau kita kemudian tafsirkan yang lain ke anak-anak kita, berarti orang tua itu punya kewajiban mengajarkan anaknya tentang ilmu agama dari buayan. Iya nggak Bu? Iya. Kalau posisinya kita kan bisa jadi orang tua, posisinya kita sebagai anak. Nah kalau sebagai orang tua itu wajib juga mengajarkan ilmu agama kepada anak-anaknya gitu. Jangan sampai Bu sedih kalau nanti ada kejadian seperti ini. Ada seorang anak yang dia itu masuk neraka karena kemaksiatan yang dia lakukan. Dia di dunia nggak pernah sholat, nggak pernah puasa. Tetapi kedua orang tuanya alim, solih solihah, masuk surga. Sedih nggak Bu? Lebih sedih lagi kisahnya begini.
Si anak ini tidak terima, banding sama Allah. Saya nggak terima ya Allah, saya di neraka, kedua orang tua saya di surga. Lah kenapa? Kan banding gitu ya sama Allah ya. Karena selama di dunia orang tua saya hanya sibuk mensolehkan diri sendiri, beramal untuk diri sendiri, tahajud sendiri, nggak pernah ngajarin saya sholat 5 waktu, nggak pernah ngajak saya puasa Ramadan. Saya dibiarkan aja maksiat ya Allah. Saya nggak terima si anak menggugat kedua orang tuanya. Lebih sedih lagi. Akhirnya apa? Ketok palu. Kedua orang tuanya masuk neraka. Nauzubillahi min dzalik. Kenapa, Bu? Karena anak itu tanggung jawab ilmu sama anak. Kok kebalik sih, udah mulai ngantuk ini. Harusnya gimana? Tanggung jawab ilmu dari seorang anak itu adalah milik orang tua. Orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Begitu ibu-ibu. Pasti ibu-ibu mau bilang gini kan, kan aku udah ngajak sholat, udah aku ajarin ini masih bengal, pasti mau gitu kan ya. Nabi Nuh juga begitu kan? Kan begitu. Yang dinilai itu apa? Sudah mengajarkan atau belum. Masalah hasil itu diserahkan kepada Allah. Sehebat-hebatnya Nabi Nuh, Nabi itu ketika mendidik anaknya beriman kepada Allah sampai titik darah penghabisan kan ya, diajak ke kapalnya tetap gak mau kan ya, tetap gak beriman kepada Allah kan, tetap gak beriman kepada Nabi kan, tetap masih diajak gak sama bapaknya masuk kapal, tetap. Tapi dia gak mau, mati dalam kondisi tidak beriman. Sedih gak orang tua? Tapi itu gak dituntut nanti. Kenapa? Sudah punya CCTV. CCTV ibu ngomel-ngomel nyuruh anaknya sholat. CCTV ibu nangis-nangis ngantar anaknya ke pondok pesantren. Ya itu kan CCTV ibu ngomel-ngomel bangunin anaknya sholat subuh. Itu semuanya akan menjadi saksi supaya anak-anak itu tidak menggugat. Kan nggak ngerti kan? Nggak ngerti kan? Nggak ngerti kita, Bu. Pengennya sih jangan begitu ya. Ada yang kebalik, anaknya masuk surga, orang tuanya masuk neraka. Kok bisa? Ya karena orang tuanya maksiat, gak pernah sholat, tapi dia nyuruh anaknya sholat. Bapaknya gak pernah ke masjid, gak pernah puasa, tapi nyuruh anaknya ke masjid. Ada kan yang begitu? Bapaknya gak pernah sholat puasa, baik segala macam, anaknya ditaruh pesantren. Ada kan? Ada. Maka karena banyak maksiatnya orang tuanya anaknya banding nggak? Banding. Ya Allah, ini kedua orang tuaku di mana? Kata si anak kan gitu, di neraka. Ya Allah, karena mereka lah saya itu bisa masuk surga. Saya nggak bisa tenang, nggak seneng kalau kedua orang tua saya di neraka. Maka Allah kabulkan nggak, Bu? Gimana? Angkat orang tuanya, diangkat dari neraka dimasukkan ke surga. Mau jadi yang seperti ini? Berarti masuk neraka dulu. Jebakan. Kalau sudah paham. Kalau Bu Mei bertanya itu mengandung unsur jebakan. Ini jawab ya. Tapi nggak apa-apa, artinya itu tidak mengantuk. Jujur ya, jujur. Mau jadi yang begitu yang terakhir? Nggak mau. Siapa yang mau masuk neraka dulu? Nggak mau ya. Pengennya apa? Nggak usah ngicipin ke neraka, langsung masuk surga. Tahu nggak, Bu? Kita itu disuruhnya berdoa bukan masuk surga, tapi berdoanya apa? Jangan masuk neraka. Gimana doanya? Rabbana atina fid dunya wa fil, yang terakhir nih, wa qina adzabannar. Iya, sabu jagat. Jauhkanlah saya dari api neraka. Jadi doanya itu bukan doa masuk surga. Kenapa? Karena setiap muslim
Ya, pasti masuk surga. Tapi enggak langsung. Jangan ya. Tergantung ahsanul amalnya. Ya enggak, Bu? Memang kita jaminan masuk surga asal nanti terakhir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jaminan masuk surga. Tapi enggak ada yang menjamin langsung atau mampir. Mampir dulu ke neraka tuh enggak ada yang jamin. Kita tuh sudah dijamin masuk surga sama Rasul. Tapi Rasulullah tuh nggak ada menjamin kita masuk surganya langsung atau tidak langsung. Itu masalahnya, Bu. Ya enggak? Iya, kalau pengennya sih langsung ya. Tapi nggak ada yang bisa jamin. Makanya kita mumpung masih hidup di dunia, kita ikhtiarnya apa, Bu? Memperbanyak amal sholih. Gak cukup banyak. Kalau materi kemarin apa? Amalnya harus terbaik supaya diterima oleh Allah. Syaratnya ikhlas dan tahu caranya. Caranya harus berdasarkan ilmu. Maka menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Begitu cerita kita dari pekan lalu ya, ibu-ibu ya. Nah, jadi lagian ini kan majelisnya ada yang paling jauh di sini dari mana? Gak dihitung yang dua di belakang ya. Gangnya kan ya, ini kan orang Puri semua kan ya. Ada yang paling jauh dari Tunggilis. Kok bisa sampai sini? Oh, ponakan. Tinggalnya di sini apa Tunggilis? Paling jauh di Tunggilis. Naik apa ke sini? Naik motor. Dulu ya, ada seorang ulama yang untuk mendapatkan sebuah hadis itu sampai 1 bulan. Naik apa, Bu? Jalan kaki, nggak pakai sendal. Ulama itu begitu, mencari apa, Bu? 1 hadis sampai 1 bulan perjalanan. Ibu-ibu dapat 1 ayat, bahkan nggak usah kemana-mana, scroll HP ya, 1 menit dah dapat berapa hadis? Ribuan, Bu, tinggal download baca. Tapi kok keberkahannya nggak ada ya? Ulama zaman dulu dapat 1 hadis saja usahanya itu luar biasa ya, bahkan sampai nggak punya dana dia jual genteng. Buat apa, Bu? Perjalanan menuntut ilmu. Kita ini kan modalnya sebanyak itu enggak ya, Bu ya? Gratis kan kajiannya. Modalnya apa? Melek on. Jalan kaki, kata orang-orang modal dengkul. Jalan gitu kayak yang paling banyak modalnya tadi naik motor. Wis bensin berapa liter? Nggak ada seliter gitu ya. Ulama zaman dulu itu dari Basroh ke Kufah sebulan jalan kaki nyeker. Nggak punya duit jual genteng buat biaya perjalanan makan minum untuk dapat 1 hadis. 1 hadis, Bu, nggak banyak. Makanya ketika mereka itu dapat 1 hadis, sayang nggak kalau nggak diamalkan? Jauh-jauh ke Kufah sebulan dapat 1 hadis, sayang kalau nggak diamalkan. Maka ulama zaman dulu itu tuh ilmunya manfaat. Manfaat itu apa? Diamalkan sehingga wa amalan mutaqabbalan, amalnya diterima. Nah, saya khawatir nih sekarang nih, saking gampangnya ke majelis ilmu, bahkan mungkin di rumah pun bisa download 1000 hadis pun bisa ya. Bahkan ke majelis ini gampang nggak, Bu? Perlu perjalanan sebulan? Nyeker? Enggak, paling tadi nebeng sana diangkut 2 menit sampai gitu ya. Tetapi kenapa kualitas iman kita sekarang jauh sama ulama zaman dulu? Apa yang salah, Bu? Ya, berarti ketika kita itu berada di majelis ilmu, yang kita cari bukan hanya ilmunya, tapi apa? Bukan, guru mah bisa video call. Gurunya dicari di rumah ada. Video call bisa, bukan gurunya yang dicari. Apa, Bu? Tidak hanya ilmu saja, tapi apa? Keberkahan. Bu, keberkahan. Ya enggak? Tadi apa? Allahumma ilman
nafi'an, wa rizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Amal yang diterima kan baru berkah. Bu, bisa nggak punya ilmu tapi nggak berkah? Bisa. Gitu. Kita kan pengennya apa? Sedikit tapi berkah. Caranya apa? Sedikit-sedikit diamalkan. Ini belum ada tahap. Udah ada yang diamalkan tadi ya. Berlapang-lapanglah dalam majelis. Selalu hadir majelis ilmu selama punya kepala. Itu kan butuh amalan nggak? Iya. Berarti ilmu hari ini manfaat gitu Bu. Nah, dalam majelis itu berkahnya banyak dibandingkan online. Datang ketemu temennya, salam nggak tadi? Gugur dosanya nggak? Senyum apa cemberut? Pahala juga nggak? Duduk memarukan masjid juga nggak? Iya, pahalanya double-double Bu. Datang niatnya silaturahmi. Dapat tadi pahala silaturahmi? Datang niatnya memakmurkan masjid. Gak sekedar rame ya, tapi ramenya rame bermanfaat. Dapat gak? Oh, jadi rame ada kita kan? Iya, biasanya sepi gak jam 1? Jangan-jangan buat tiduran marbot. Yang ketiga niatnya tolabul ilmi. Udah 3 Bu. 3 pahala dari 3 niat di waktu yang sama, di tempat yang sama. Kok nggak mau? Nah itu Bu. Jadi keutamaan orang yang menuntut ilmu itu adalah dia akan semakin menjadi orang yang bertakwa, takut sama Allah, takut nggak punya kepala. Kenapa? Selama kamu punya kepala, selama itu pula kamu wajib tolabul ilmi. Gak wajib tolabul ilmi kalau kamu sudah gak punya takut gak? Takut. Nah itu berarti ibu-ibu sudah menjadi hamba yang bertakwa. Hamba yang bertakwa itu berlapang-lapang dalam bermajelis. Poin pertama, hamba yang bertakwa itu paham kalau menuntut ilmu syar'i itu wajib. Kesimpulannya, tema hari ini kita membahas 2 poin. Ada yang bisa? 2 poin itu apa? Barusan saya katakan. Ayo, biar nggak kemana-mana nih, dicatat kan ibu-ibu itu sekelas seperti Imam Syafi'i. 1, adab dalam bermajelis. Tadi penjabarannya ya. Yang kedua, menuntut ilmu itu wajib. Sebenarnya intinya itu kajian kita pada siang hari ini ya. Nah begitu ibu-ibu kiranya ya. Cukup sekian ya ibu-ibu ya, sudah jam 3 pas.